Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk A-nya sama dengan 1 atau A-nya lebih dari 1. Nah, nanti pada bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan kita ubah menjadi bentuk AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C sama dengan 0. Dimana nanti P dan Q-nya itu adalah merupakan hasil perkalian. Nah, jadi hasil perkalian P dan Q itu hasilnya adalah atas senilai dengan AC. Kemudian jika dijumlah ini nanti P dan Q-nya jika ditambah itu ketemunya adalah B. Nah, jadi jika dikalikan ketemunya ini AC dan jika ditambah ketemunya adalah tengahnya itu yaitu B. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya yaitu kita cari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, nanti kita cari berapa kali berapa, hasilnya adalah AC. Nah, itu AC-nya, A-nya 3, B-nya 5, dan C-nya adalah negatif 12. Jadi AC yaitu 3 kali negatif 12 adalah negatif 36. Nah, kita cari bilangan. Berapakah jika dikalikan hasilnya negatif 36? Untuk 36 itu merupakan hasil perkalian dari 1 dengan 36, bisa 2 dengan 18, bisa 3 dengan 12, 4 dengan 9. Karena ini tandanya negatif, maka salah satunya harus negatif. Dan jika dijumlah hasilnya harus 5. Jadi mana yang memenuhi? 1 dengan 36. Kalau ditambahkan tidak mungkin. Kemudian 2 dengan 18 juga tidak mungkin ya. 3 dengan 12 juga tidak mungkin. Kemudian kita 4 dengan 9. 4 dengan 9. Nah, ini salah satunya harus negatif. Bisa 4 dengan negatif 9. Tetapi 4 dengan negatif 9 kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Jadi tidak memenuhi, maka bisa kita ubah yaitu 4 dengan negatif 4 ya. Negatif 4 dengan 9. Negatif 4 dengan 9. Itu jika dikalikan hasilnya negatif 36. Kemudian jika ditambah ini hasilnya adalah 5. Nah, kemudian setelah ini ketemu masing-masing nilai P dan Q-nya, kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, bentuk 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan, ya dari sini tadi bentuk ini tadi, bentuk persamaan kuadrat ini kita ubah tadi menjadi bentuk ini. Nah, nilainya sama, PX ditambah QX adalah ini B nanti, BX ini. Kemudian ini 3X masih sama, 5X ya, 5X tadi adalah ini ya, P dan Q-nya, yaitu jika dikali ketemunya ini pinggirnya tadi A dengan C ya. Ini tadi sudah kita cari, tinggal kita masukkan. Jadi 3x kuadrat ditambah 9x dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini jadi kita tidak mengubah soal, masih sama dengan soal yang ini. Itu 5x. Kemudian setelah itu kita perhatikan lagi. Jadi 3x kuadrat ditambah 9x dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita kelompokkan menjadi dua kelompok ini, 3x dengan 9x. Kemudian negatif 4x dengan negatif 12. Kita kelompokkan ini negatif ya, ini dikurangi karena tandanya dikurangi, kita tulis dikurangi. Jadi dikurangi ini 4x, kemudian ini negatif, maka ini harus positif karena negatif dengan positif adalah ini sama dengan 0. Kemudian kita ubah menjadi bentuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Karena ini 3x kuadrat ditambah 9x, maka kita cari faktornya, yaitu faktornya 3x kuadrat ditambah 9x yaitu 3x. Nah, kita keluarkan yang nilainya sama dengan ini nanti 3x kali x, ya ini 3x kali x adalah 3x kuadrat. Kemudian ini juga sama
adalah 3x kali 3 adalah 9x. Nah, ini dikurangi ini faktornya yaitu 4, maka negatif 4 kali x ini adalah negatif ini. Tandanya mengikuti 4x, kemudian 4 kali 3 itu 12. Nah, selanjutnya di sini kamu perhatikan ya, karena ini sama-sama yaitu x ditambah 3 ini pada kelompok pertama maupun kelompok kedua yaitu sama x ditambah 3, maka nanti kita kalikan salah satunya saja, yaitu kita sederhanakan lagi bentuknya 3x kali x tambah 3 dikurangi 4 kali x tambah 3. Yang depan kita tulis biar lebih mudah, ini depan kita tulis yaitu 3x, kemudian yang belakang dikurangi 4, ini kita tulis lagi. Jadi kelompok pertama, kita ambil kelompok pertama yaitu 3x dikurangi 4. Nah, kemudian yang kelompok 2 ini karena tadi ada dua bagian ya, dua bagian berarti kita tulis salah satu saja yaitu x ditambah 3. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi ini ya, 3x dikurangi 4 kali x ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya bentuk perkalian ini sama dengan 0, maka salah satunya bisa 0 atau ini dua-duanya juga sama dengan 0. Ini atau bentuk pertama ini 3x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Bentuk pertama ini 3x dikurangi 4 sama dengan 0, maka ini negatif 4-nya kita keluarkan yaitu menjadi 3x sama dengan negatif 4 kita keluarkan sama dengan 0. 0 ditambah ini negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. 0 tambah 4 adalah 4. Jadi 3x sama dengan 4. Nah, yang kelompok kedua ini x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 pindah ruas jadi 0 ditambah ini positif pindah ruas menjadi negatif. 0 tambah negatif 3 hasilnya negatif 3. Maka di sini ekuivalen dengan 3x sama dengan 4 itu x sama dengan ini 4 dibagi 3. Jadi x-nya sama dengan 4 dibagi 3, 4 per 3. Atau ya ini kita tulis lagi x sama dengan negatif 3. Jadi pada bentuk persamaan kuadrat ini 3x ditambah 5x dikurangi 2 memiliki dua penyelesaian yaitu x-nya x yang pertama 4 per 3 dan yang kedua adalah negatif 3 ini. Jadi kesimpulannya ini adalah ini. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah 4 per 3 dan negatif 3. Oke, bisa diterima ya. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 untuk a-nya tidak sama dengan 1 atau a-nya lebih dari 1. Masih sama dengan memfaktorkan yang kemarin untuk a-nya sama dengan 1, yaitu kita cari nilai p dan q-nya. P ditambah Q hasilnya apa, P kali Q hasilnya apa. Kita ingat sekali lagi, jika dikalikan P Q-nya dikalikan ketemunya adalah pinggirnya A dan C. Dan jika ditambah ketemunya tengah yaitu B. Jadi kita cari sebuah bilangan jika dikalikan hasilnya AC pinggir dan jika ditambah hasilnya tengah yaitu B. Lebih jelasnya untuk lebih paham biar lebih mudah ya untuk memahami, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 sama dengan 0. Kalian perhatikan ini masing-masing A, B, C. A-nya di sini adalah 2, B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah 4. Nah, pinggirnya adalah 2 dengan 4, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi kita cari berapa dikalikan berapa, hasilnya adalah 2 dan 4. Ini 2 kali 4, 8. Kemudian jika ditambah hasilnya adalah negatif 6, tengah. Itu. Pinggir itu merupakan hasil perkalian dan tengah itu merupakan hasil penjumlahan. Jadi 8 itu kan bisa 1 dengan 8, bisa dengan 2 dengan 4. Nah, karena ini salah satunya adalah ini tengahnya negatif, maka
salah satu harus negatif 1 dengan 8. Umpama satunya negatif 1 dengan 8 itu 7. Jadi tidak memenuhi negatif. Nah, maka kita coba lagi 2 dengan 4. Kan 2 dengan 4 kan juga 8. Nah, karena ini negatif maka salah satunya juga harus negatif. Berarti bisa negatif 2 dengan 4. Negatif 2 dengan 4. Nah, juga belum memenuhi. Maka bisa 4-nya kita ubah lagi, negatif 2 dengan negatif 4. Negatif 2 dengan negatif 4. Ternyata kalau ini ya kalau dikalikan hasilnya adalah 8. Oh ya, tadi ini positif. Kalau positif maka merupakan hasil perkalian dari negatif kali negatif. Oh ya, ini berarti nanti 2 kali 4 8. Tadi 1 dengan 8 tidak memenuhi, berarti 2 dengan 4 karena ini kalau dijumlah negatif maka harus negatif. Negatif kali negatif positif, berarti negatif 2 dengan negatif 4. Kalau dijumlah ketemunya negatif 6. Nah, dan jika dikalikan adalah 8. Kemudian kita ke sini ya. Tadi sudah ketemu yaitu negatif 2 dan negatif 4. Nah, hasilnya adalah 8 dan jika dijumlah hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya, kemudian kita masukkan ke bentuk persamaan tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita cari P dan Q-nya sudah, kemudian kita tinggal memasukkan ini 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 sama dengan 2X kuadrat dikurangi ini P. P-nya tadi ketemu negatif, berarti negatif 2X. Ini. Kemudian Q-nya tadi ketemu negatif 4, berarti negatif 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kelompokkan 2 biar lebih mudah. Ini berarti kita kelompokkan 2X kuadrat dikurangi 2X dan ini tandanya ini dikurangi berarti tulis nih. Nah, jadi 4X dikurangi 4 nih. 4X dikurangi 4 ini negatif jadi positif 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, ini 2X kuadrat dikurangi 2X, kita keluarkan yaitu 2X-nya. 2X kali X yaitu 2X kuadrat, kemudian 2X kali negatif 1 adalah negatif 2X. Selanjutnya ini 4X dikurangi 4. Nah, ini 4X dikurangi 4 faktornya adalah 4, kita keluarkan untuk lebih mudah yaitu negatif 4 kali X. Ini di sini sama, kemudian 4 kali negatif 1. Ini masih sama. Selanjutnya ini kita sederhanakan, ini bentuk perkalian ini kita ubah menjadi bentuk pemfaktoran biar lebih sederhana. Ini dari sini tadi sehingga menjadi 2X ya, ini yang depan adalah 2X, kemudian yang belakang adalah negatif 4. Kita tulis menjadi satu kelompok, itu ini. Jadi satu kelompok ini. Nah, 2X dikurangi 4 kali, karena ini sama ya, seperti tadi X dikurangi 1. Ini juga X dikurangi 1, kita tulis salah satu. Nah, ini. Kita tulis salah satu. Jadi 2X dikurangi 4 kali X dikurangi 1 sama dengan 0. Ini. Jadi nilainya sama dengan ini. Ini kita sederhanakan. Kita ubah menjadi bentuk perkalian atau pemfaktoran ini. Jadi 2X kali X min 1 ini. Kemudian bentuk yang kedua negatif 4 kali X dikurangi 1 ini sama dengan 0. Selanjutnya kita cari ini perkalian 2X dikurangi 4 kali X dikurangi 1 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan ini 2X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Yang pertama kalian perhatikan 2X dikurangi 4 sama dengan 0, maka negatif 4-nya kita pindah ruas, yaitu 2X sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4, 0 ditambah 4 hasilnya 4. Dan yang kedua X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif nih 1. 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Ini masih sama. Nah, jadi akar-akarnya ada 2 yaitu X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Jadi
himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 sama dengan 0 adalah 1 dan 2. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Perlu kalian ingat untuk bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 untuk A-nya tidak sama dengan 1 atau A-nya lebih dari 1, kita ubah tadi menjadi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 sama dengan, kita ubah menjadi ax kuadrat ditambah p x ditambah qx ditambah c sama dengan 0, di mana nilai P itu PQ-nya yaitu merupakan hasil perkalian jika dikalikan ketemunya pinggir AC dan jika PQ-nya ditambah ketemunya tengah yaitu B. Jadi selanjutnya kemudian kita masing-masing kita kelompokkan. Kemudian kita sederhanakan seperti ini sehingga ini kemudian kita hasilnya itu merupakan hasil akar-akarnya. Oke anak-anak, untuk lebih jelas, biar lebih kalian paham, kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal. Tadi ya, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu untuk mengingat kembali, biar tidak lupa, itu tadi jika dikalikan, sekali lagi ketemunya pinggir, dan jika ditambah ketemunya tengah. Kemudian kita masukkan, itu untuk hanya lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1. Oke, bisa diterima ya. Lebih jelasnya kita coba ke latihan soal. Ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan seperti dari contoh tadi. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa diterima, dan ini silakan dicoba untuk sebagai latihan biar lebih memahami di dalam materi tadi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.